Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kisah kronologi tindak pidana korupsi di tahun 2009. Ya, waktu itu saya baru aja menjalankan sanksi ya di non-job selama 2 tahun yang terkait dengan masalah rumah tangga waktu itu. Tiba-tiba saya ditugaskan sebagai bendahara dengan cara paksa. 4 kali ya saya melakukan penawaran. Baru yang keempat baru saya terima, karena 1-2 kali saya tolak ya. Sebab ya logikanya kan nggak mungkin, kita baru aja diberi sanksi di non-job, bayangkan. Tiba-tiba ada kepala atau pimpinan baru ya, kepala PP4K waktu itu di tahun 2009 itu saya ditawarkan gitu menjalankan tugas sebagai bendahara umum. Saya nolak. Wajar saya menolak itu, karena ya nggak mungkin mendadak tiba-tiba diberi jabatan begitulah, diberi tugas seperti itu ya. Yang akhirnya saya ditugaskan di ruang ketahanan pangan. Tapi apa yang terjadi, tetap saja saya ditawarkan tugas sebagai bendahara. Tapi di sini tugas sebagai bendahara sebuah kegiatan dari Kementerian di bidang ketahanan pangan. Dan ini 4 kali penawaran baru saya terima. Yang 1-3 kali itu saya nolak. Karena bagi saya itu ya nggak mungkin ya, seseorang yang baru dapat sanksi tanpa alasan, tanpa penyebab, ya itu udah nggak mungkin ya. Wajar saya ragu. Tapi ternyata keraguan saya itu memang benar. Saya menjalankan tugas sebagai bendahara tahun 2009 itu program Demapan ya, kepanjangan Desa Mandiri Pangan. Dan di sini awalnya pimpinan saya itu kayak benar ya. Tapi di bulan kedua sudah mulai tidak benar. Dan saya yang kerepotan. Ya. Lalu sempat dalam keadaan dirawat di rumah sakit ya. Lagi diinfus, itu saya dipaksa untuk mencairkan dana. Bayangkan ya. Lalu akhirnya saya kerja dalam keadaan diinfus di rumah sakit. Dana yang cair itu ya ada di tangan Kabid, bukan di tangan saya di rumah sakit saya. Lalu di akhir bulan saya dipaksa menyelesaikan atau membuat laporan keuangan tanpa ada data pendukung seperti kwitansi, daftar hadir dan sebagainya. Nah ini kan bikin panik saya jadinya. Sudah dalam keadaan diinfus disuruh kerja, lalu disuruh buat laporan fiktif. Ya mau gimana, nggak panik kan? Nah, udah saya nggak mikir panjang, diancam dia dipecat dari ASN juga saya nggak takut waktu itu. Ya akhirnya ya saya mundur. Dan saya tidak mau ngerjain laporan itu, silakan aja kerjain sendiri. Sekalipun dia Kabid, bahkan perintah dari kepala BP4K juga saya tolak. Ya, karena masalahnya bukan apa-apa, udah jelas-jelas pelanggaran. Lalu di dalam menjalankan tugas saya sebagai bendahara ini, sempat ada suatu kejadian. Saya akan mencairkan dana modal usaha tani untuk sebuah kelompok tani, dan itu saya cairkan jadi saya transfer ke rekening kelompok sebesar 100 juta rupiah. Dan gak lama kemudian tiba-tiba saya ditelepon oleh staf kita ya, tenaga honorer, mengatakan bahwa Kabid ini atau uang bantuan 100 juta itu diminta sebagian oleh Kabid. Saya kaget loh. Dapat informasi dari mana sih bilang?
Orang ketua kelompok taninya yang cerita sama saya katanya. Pantesan dia dipanggil. Waktu itu saya lihat dia dipanggil dan masuk ke ruangan kabit. Waduh. Kemudian saya telusuri, saya datangin, saya cari ke desa tempat kelompok tani tersebut. Yang herannya saya nggak ada yang tahu kelompok tani itu. Nah ini kerja apaan ini seperti kayak gini kan? Disinilah saya juga semakin kuat ya, saya menyatakan mengundurkan diri saya. Saya mengajukan mengundurkan diri, bukan menjata, saya mengajukan mengundurkan diri dan sempat ditolak oleh kepala BP4K waktu itu. Dan sebentar saya berkeras. Saya tidak mau, Pak. Saya juga tugas sebagai bendahara juga dipaksa waktu itu. Ya, sekarang saya diperlakukan seperti ini, ya nggak mungkin lah. Ini mengkambing hitamkan saya. Lebih bagus saya mundur. Tetap aja tinggal dikasih oleh kepala BP4K yang akhirnya waktu itu ada sebuah kebijakan yang saya kira udah nggak masuk akal ya. Jadi saya hanya sekedar mencairkan dana aja. Nanti penggunaannya itu terserah bagaimana kabitnya sendiri nanti mengatur. Lalu laporan keuangan begitu juga. Nah itulah yang terjadi sampai selesai. Ya kan itu kan setahun itu kontraknya. Akhirnya sampai selesai. Baru setelah itu saya pindah ke lapangan. Pindah ke lapangan jadi penyuluh. Tapi apa yang terjadi? Di lapangan saya malah dikriminalisasi. Ya. Tugas seorang kepala BP3K atau kalau dulu ya koordinator BPP lah, atau BP3 itu kan BPP itu setingkat dengan BPP itu dilimpahkan ke saya selama 1 tahun, sedangkan biaya operasionalnya nggak diberikan kepada saya dengan alasan SK-nya nggak ada. Lah pelimpahan tugas itu kenapa tidak dibarengkan dengan SK? Nah ini kan kriminalisasi yang terjadi sama saya akibat tadi itu kan masalah bendahara itu. Tugas bendahara ya saya tidak mau melanjutkannya, wajar karena saya mau dikambing hitamkan. Jadi kriminalisasi terhadap saya itu terus saja terjadi. Nah beginilah cara korupsi para pejabat ya, para koruptor ya, berbagai macam cara. Kemudian yang menentang ya itulah berbagai macam cara pula dikriminalisasi ya. Kemudian tahun 2011 saya udah di lapangan tenaga fungsional, itu kenaikan pangkat saya ditangguhkan tanpa keterangan, tanpa alasan. Itu kan dendam dari waktu saya menolak membuat laporan fiktif ya, karena nggak ada alasan. Yang kemudian dilanjutkan ketika saya merawat orang tua, 2 orang tua saya sedang sakit parah, itu dipersulit merawat orang tua saya sampai nggak tertolong. Dimana saya waktu pulang dari kantor saya mendapatkan orang tua dalam keadaan terbujur kaku. Yang satu lagi itu juga meninggal secara tidak wajar. Dan kasusnya itu dibungkam oleh Polda. Nah ini kan cara kriminalisasi untuk saya sebagai penentang koruptor kan. Saya ngerti itu. Coba silakan masyarakat atau masyarakat Kabupaten Sukabumi, apa yang Anda akan lakukan mendengar cerita kisah yang terjadi sama saya ini ya. Silakan Anda nilai bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Sukabumi. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.